Terungkap karena fasilitas IKN belum rampung, upacara Agustusan ya tidak jadi di IKN semua. Wah, ini gimana seorang Jokowi di situ begitu kan? Katanya Agustusan yaitu mau diletakkan di IKN. Tapi sekarang ya setelah terungkap mundurnya kepala otorita IKN dan wakil kepala otorita IKN ya, mereka juga mengatakan fasilitas masih belum rampung. Tapi kita lihat saja begitu yang sebenarnya yang dikutip oleh Kompas begitu kan, yang diliput oleh Kompas. Kemarin saya mengamati betul bahwa masih bukan 80% begitu. Menurut saya pribadi masih 40% begitu kan. Karena nampaknya di depan IKN masih banyak yang kemudian debu-debu atau tanah-tanah di situ begitu kan ya, masih belum rampung, masih belum resmi begitu kan. Artinya apa? Artinya secara logika ya tidak bisa lah ya sekelas IKN mau ditempatin Agustusan ya, itu kan membutuhkan banyak orang, membutuhkan tempat yang begitu banyak begitu kan. Ini Agustusan ini bukan tempat dijadikan sebagai ajang main-main di IKN saja, tapi bagaimana penghormatan terhadap sang merah putih tersebut yang menandakan kita harus bersiap-siap, tempatnya nyaman, tempatnya enak, berada di istana, bukan berada yang kemudian di IKN di situ begitu kan. Jadi ini gimana seorang Jokowi ini begitu kan ya. Maka yang mesti kita salahkan siapa? Apakah mereka adalah mundurnya kepala IKN atau wakil kepala IKN? Apakah seperti itu? Ya kita lihat saja sekarang mulai kalang kabut begitu kan ya ibu kota baru IKN ini. Kalau kita melihat dua orang ya ini begitu kan ya, mereka sudah memberikan alasan. Karena salah satunya adalah desakan-desakan dari seorang presiden. Mereka tidak sabar bagaimana IKN segera ditempatin. ini menurut saya pribadi masih belum rampung ya, ingin mau ditempatin ini gimana? Mending Jokowi saja pindah ke situ begitu kan? Kan begitu logikanya begitu. Belum selesai aja sudah ngebet di situ begitu kan ya. Kita lihat saja 2 bulan menjelang upacara Hari Kemerdekaan ya, Ibu Kota Nusantara atau IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, kompleks ya DPR baru sebatas dipasang spanduk. Lahan lebih dari 40 hektar dari sebelah. Dan kawasan inti pemerintahan pusat ini masih berupa tanah urukan dan kubangan air. Nah, kita lihat saja. Kalau dari pengamatan saya begitu kan, itu sudah belum nyampe 80%. Tapi masih ya sekitar mungkin ya 60% dan sebagainya. Karena ini masih berupa ada urukan-urukan tanah di situ begitu kan ya. Masih masih ada kubangan air di situ. Ini memang kalau kita mau Agustusan misalnya, upacara Agustusan mau diletakkan di mana? Ini agak kacau di situ begitu kan ya. Bahkan ya diceritakan oleh Tempo itu di sudut lain ya, kompleks kepolisian di Republik Indonesia baru setengah jadi. Dari 8 menara rumah susun di kompleks itu ya hanya 4 sudah dipasangi dinding. Kita lihat saja, ini masih dinamika menurut saya pribadi agak jauh begitu kan selesainya. Padahal ya kepala IKN dan wakil kepala mereka mundur karena memang ada desakan-desakan sana sini, karena airnya masih belum rampung dan sebagainya begitu kan ya. Dan dia bercerita bahwa pembangunan infrastruktur dasar juga masih setengah jalan, bahwa banyak ruas jalan di IKN baru ditimbun kerikil, belum disiram aspal. Malah jalan menuju proyek Istana Presiden itu tertutup lumpur setiap kali hujan menguyur IKN. Kami belum bisa lewat jalan melumpur, katanya begitu dalam beberapa cerita itu. Nah, kalau gimana? Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ya ketika mau lewat IKN, mereka masih tertutup. Kalau hujan mereka masih ada genangan banjir, genangan lumpur dan sebagainya begitu kan. Gimana kalau 17 Agustusan ini hari ini lalu kemudian tiba-tiba hujan? Nah, ini gimana, siapa yang repot begitu kan? Dan ini akan ditertawakan oleh masyarakat Indonesia sendiri.
Ini mulai begitu kan, seorang Jokowi ingin ngebut sekali di situ begitu kan, ya. Kalau mereka hujan deras mengguyur IKN, siapa yang susah? Ya, jangan-jangan ada genangan banjir, ada genangan air dan sebagainya begitu kan, ya. Maka secara tidak langsung ini menjadi tontonan sih sebenarnya. Maka ucapan Jokowi ya tidak sesuai mereka. Karena Agustusan akan pindah ke IKN. Ya masih rampung seperti itu kok begitu kan. Kenapa harus dipaksa? Mereka dipaksa terus, akhirnya mundur. Jangan-jangan nanti Pak Abbas mundur juga. ini gimana begitu kan? Artinya secara logika ya masyarakat di situ terjebak ya. Terjebak pada situasi di mana ya situasi proyek itu masih belum selesai. Itu sudah kita lihat saja sudah berapa tahun mereka lakukan begitu kan. Itu sudah membutuhkan yang lama, apalagi nanti ya setelah jadi ibu kota ya masih memikirkan berapa tahun lagi di situ agar ibu kota itu dikenal di situ begitu. Meski ya masih centang peranang di sana sini, pemerintah berkukuh bahwa upacara Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus ya tahun ini harus dilaksanakan di sana dan menggelar di sana. Upacara 17-an itu dipaksa di situ begitu kan ya. Nggak tahu ini konsepnya bagaimana Pak Bas nanti begitu kan ya. Katanya ini kabarnya akan mengundang 6.800 orang yang mengikuti upacara Hari Kemerdekaan di sana. ini gimana begitu kan ya? 6.000 orang itu kan sangat fantastis sekali begitu. Ya sebenarnya cukup sih, tapi kan nanti kan upacaranya tidak datar di situ begitu kan ya. Ada di atas, ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada di samping dan sebagainya. Tidak datar begitu kan. Bagaimana kita menghormat kepada Sang Merah Putih ketika ada di atas, di bawah, sana sini begitu tidak datar seperti di Istana Presiden begitu kan ya yang ada di DKI Jakarta kan repot juga begitu kan. 6.000 orang itu wah banyak di situ begitu. Artinya apa? Oke lah, kita harus melihat bahwa mungkin di kepemimpinan seorang Jokowi ini begitu kan ya, karena sudah hari ini terakhir 17 Agustus bagi kepemimpinan seorang Jokowi, maka bukan tidak mungkin mereka akan menjadi terkesan mungkin ya. Salah satunya dipaksakan seperti itu begitu. Jadi apa namanya melihat dengan hal ini saya menyesalkan begitu kan ya dalam konteks IKN ini. IKN ini terburu-buru menurut saya pribadi dan bisa saja dikatakan sebagai proyek ambisius di situ begitu kan. Kita lihat saja kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Kepala Otorita IKN dan Doni Wakil Kepala Otorita IKN, mereka merasa bahwa inilah tanggung jawab saya begitu. Walaupun ada desakan sana sini, ada desakan sini yang masyarakat masih belum tahu sebenarnya alasan itu, tapi kami pribadi sudah tahu begitu kan ya. Maka ini yang harus kita lihat ke depan bahwa seolah-olah desakan itu dari siapa? Apakah dari Luhut atau siapa? Bahkan ini dua orang yang mengetahui rapat-rapat tersebut bercerita bahwa Bang mendapatkan rapor merah dari Jokowi. Salah satu yang diungkit adalah konflik dengan masyarakat atas klaim lahan 26.086 hektar. Masyarakat yang mengklaim memiliki sertifikat hak milik atas lahan itu. Sebaliknya, bahkan otorita IKN memasukkannya sebagai aset dalam penguasaan dengan status hak pakal. Ini gimana? Dari status sertifikat hak milik menjadi status hak pakal. Gimana logikanya begitu kan? Ini rakyat sendiri loh begitu kan? Ini diceritakan besar keterbukaan yang sangat luar biasa begitu kan ya, ketika mereka mengatakan bahwa bagaimana mereka dihadapkan dengan 2086 hektar yang kemudian mereka punya hak milik, dihadapkan dengan di situ begitu kan. Apakah benar apa yang disampaikan oleh Pak Luhut begitu kan? Kalau tidak
melaksanakan perintah apa yang kemudian dilakukan oleh mereka, mereka bisa saja kena begitu kan. Nah, mungkin ketidaktahanan itu mungkin ya seperti Pak Bambang dan Doni, mereka punya rasa hati yang kemudian bagaimana dengan masyarakat yang sudah punya hak milik di situ tiba-tiba diganti dengan hak pakal. Benar nggak apa yang diceritakan oleh Tempo ini? Nah, itulah yang harus kita amati betul ya. Bahkan gara-gara itu masyarakat berunjuk rasa dalam beberapa kali rapat ya bahwa Bambang menginstruksikan memberikan kompensasi kepada pemilik 2086 hektar lahan untuk mengganti tanah masyarakat dengan lahan di lokasi lain. Tetapi dia tidak kunjung menuntaskan perintah tersebut, padahal Jokowi menargetkan masalah lahan tersebut rampung di akhir Mei 2024. Itulah ceritanya begitu kan ya. Bahkan ya kepada koleganya, Bambang bercerita bahwa dia dan Doni dipanggil Jokowi ke istana pada akhir Mei. Di depan Bambang, Jokowi menunjukkan evaluasi tim ya, kurasi ya terhadap kinerja dia, apa yang jeblok, apa yang kurang, apa yang kemudian belum tuntas di situ begitu kan. Jokowi menanyakan ya terkait dengan persiapan upacara Hari Kemerdekaan di IKN yang dinilai belum ada kemajuan. Ia meminta penjelasan soal permasalahan-permasalahan yang ada seperti di IKN. Maka mereka bercerita begitu kan ya. Dalam pertemuan itu, Bambang menjelaskan kesulitannya selama ini. Jokowi kemudian bertanya apakah Bambang masih sanggup menyelesaikan soal itu. Ditanya mereka begitu kan ya. Lalu kemudian si Bambang dan dan Doni ini sebagai kepala dan wakil, wah ini tidak bisa Pak untuk didesak seperti ini. Tidak bisa katanya begitu kan ya. Jadi mau Agustusan di sini tidak bisa Pak. Dan pada akhirnya mereka ya ada seolah-olah seorang Jokowi ini memberikan peringatan begitu kan ya. Daripada mereka dipecat, akhirnya mereka memundurkan diri, yang menyodorkan di situ. Ya, seorang Jokowi, mereka mulai kebingungan, ya, mulai kebingungan di situ begitu. Jadi sangat kita sebenarnya baru tahu begitu kan ya. Padahal sudah 2 bulan yang lalu mereka mengundurkan diri begitu kan ya. Pengajuan terhadap kepada seorang Jokowi karena desakan-desakan itu. Bahkan wakil kepala otorita IKN mundur ya karena alasan pribadi, kata Jokowi alasan pribadi begitu kan. Padahal itu desakan-desakan yang sangat-sangat luar biasa. Ya wajarlah kalau yang ngomong Jokowi siapa yang percaya begitu. Masyarakat mungkin ya kurang percaya ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mundurnya kepala IKN dan wakil kepala IKN karena mereka tak bisa laksanakan tugas. Kalau mereka tidak bisa melaksanakan tugas, yang jelas bagaimana desakan-desakan itu begitu. Karena rekam jejak Pak Doni si Bambang itu punya rekam jejak yang baik. Mereka punya rekam jejak baik. Jangan-jangan Jokowi ini mulai diintervensi di situ. Pak, cepat Pak. Pak, cepat Pak. Mungkin seperti itu begitu kan. Ya nggak tahu siapa yang mengintervensi mereka. Sehingga di akhir detik-detik kepemimpinan seorang Jokowi ini ingin berada di IKN sebenarnya. Ini gimana kalau IKN masih belum jadi, ini gimana begitu kan? Seperti ucapan ya Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan begitu kan ya, bahwa keputusan kalau memang didorong siapapun itu harus berani. Jangankan rakyat ya, jangan rekan kait, siapapun mereka harus berani. Artinya apa? Artinya secara logika kalau dibenturkan dengan penggusuran tadi, ya kita lihat saja masyarakat harus digusur begitu kan, harus dipindah di situ begitu. Mungkin akibat tidak melaksanakan tugas hal seperti itu begitu kan, karena masih punya rasa hati yang sangat luar biasa. Mungkin si Bambang dengan Doni ini tidak melakukan itu. Dan ini padahal ini sudah disinggung berkali-kali loh di DPR begitu kan ya. Sangat-sangat disayangkan begitu. Maka saya pribadi begitu kan ya melihat bahwa kenapa si IKN ini terkesan terburu-buru, terkesan proyeknya sana sini begitu kan ya, wajar karena ini adalah proyek ambisius begitu kan ya. Maka yang jelas bagi kami adalah kalau Jokowi ingin pindah ke situ ya pindah saja begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.